يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. لغتي صوت، لغتي حرف، لغتي روح، لغتي نور في الظلماء، لغتي صوت في الأرجاء، لغتي 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 حرف به أتباهى، لغتي مجد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل اللغة العربية من أحسن اللغة في العالم وجعلها من لغة القرآن الكريم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس كلاما. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر. تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita telah mempelajari materi daripada An-Nahwul Wadih dengan judul An-Na'tul Haqiqi dan An-Na'tus Sababi. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lanjutan daripada materi An-Nahwul Wadih dalam rangkaian pembahasan yang berkenaan dengan At-Tauqidu. Makna daripada taukid adalah penguat kata dari kalimat sebelumnya. Kita awali daripada al-amsilatuh, beberapa contoh. Awalan, hadatsanil waziru nafsuhu. Hadatsanil waziru nafsuhu. Bentuk daripada taukid ada di kalimat nafsu. Mengajakku berbicara seorang wazir atau seorang menteri. Nafsuhu, dirinya sendiri. Yang kedua, qabaltul wazirah nafsahu. Aku menyambut seorang menteri. Nafsahu, diri menteri itu sendiri. Artinya dia sendiri, tidak bersama dengan orang lain. Yang ketiga, katabtu ilal waziri nafsihi. Saya menulis surat kepada seorang menteri. Nafsihi, dirinya sendiri. Perhatikan i'rabnya, nafsuhu menjadi taukid daripada muakkad minhu. Yang muakkad minhunya itu adalah al-wazir. Maka ini taukidnya. Maka al-waziru bentuk daripada muakkad minhunya. Kemudian qabaltul wazira nafsahu. Nafsahu menjadi taukid, muakkad minhunya adalah al-wazirah, yang kedudukan sebelumnya menjadi maf'ul bih. Kemudian nafsihi menjadi apa? Menjadi taukid daripada muakkad minhu dari bentuk al-waziri yang kedudukan sebelumnya menjadi ismul majrur. Kemudian kita masuk pada contoh yang keempat. Ihtaraqatid daru kulluha. Terbakar seluruh rumah itu, kulluha, seluruhnya. Yang kelima, qara'tul kitaba kullahu. Saya membaca kitab itu, kullahu, seluruhnya. Farautu minal a'mali kulliha. Saya menyelesaikan dari pekerjaan saya, kulliha, seluruhnya. Taukid yang pertama menggunakan nafsu. Taukid yang kedua menggunakan kullun. Ketujuh, najahal akhawani. Sukses dua orang bersaudara itu, kilahuma, keduanya. Dhabahnal kabashaini kilaihima. Kami menyembelih al-kabshain, dua kambing biri-biri, kilaihima, keduanya. Sakanna fil manzilaini kilaihima. Kami tinggal di dua rumah, kilaihima, keduanya. Artinya kedua rumah tersebut. Perhatikan kalimat kila. Kila, kilahuma, kilaihima, dan kilaihima. Kilahuma menjadi taukid daripada al-akhawat. Dan makna daripada kilahuma, keduanya. Maka taukid yang terdapat di dalam
Beberapa contoh di sini menggunakan kalimat apa? Nafsun, kullun, dan kila. Akan tetapi syarat daripada taukid ini sendiri menggunakan domir yang marji domirnya, tempat kembali domirnya, kembali pada muakkad minhuhnya. Jadi seperti kalimat hadatsanil waziru nafsuhu, maka nafsun menjadi taukid, tapi bersama dengan taukid itu ada domir, yang domir tersebut kembali ke muakkad minhu yang sesuai domirnya. Kalau muakkad minhunya domir mufrad ghaib seperti al-waziru, maka domirnya hu. Kalau seperti kulluha, kemana marji domirnya? Kepada ad-dar. Kenapa pakai domir ha, yakni domir mu'annas? Karena ad-daru bagian daripada mu'annas, yang disebut dengan mu'annas ma'nawi, mudzakkar lafzi. Lafadznya mudzakkar, maknanya mu'annas. Kemudian kila. Kila digunakan untuk musanna. Maka muakkad minhunya cenderung didominasi oleh musanna. Maka disebutkan kila huma. Maka huma kembali kepada al-akhawani. Inilah bagian daripada muakkad yang terdapat di dalam beberapa contoh ini. Kemudian kita lanjutkan pada bentuk contoh yang selanjutnya nomor 10, 11, 12, dan 13. Ini bentuk muakkad, bentuk daripada taukid yang berbeda daripada taukid sebelumnya, yakni taukid nafsun, kullun, dan kila. Perhatikan. Ra'aitu timsah at-timsah. Saya melihat seekor buaya. At-timsah, seekor buaya. Ini mengulang kalimat isim, yakni isimnya at-timsah. Bukan maknanya di sini adalah makna 2 ekor buaya, tapi untuk menguatkan buaya yang sebelumnya. Artinya saya benar-benar melihat seekor buaya, bukan 2 buaya yang dimaksud. 11 hadarul ghaibu. Benar-benar hadir orang yang gaib tersebut. Ini ada 2 kalimat fi'il yang diulang, hadara al-ghaibu. Yang di atas 2 kali kalimat isim diulang, yang kedua 2 kali kalimat fi'il dibuang. Yang 12 la akhunul ahda. Tidaklah saya mengkhianati al-ahda, perjanjian. Ini mengulang kalimat huruf 2 kali. Ini kalimat isim diulang 2 kali, kalimat fi'il diulang 2 kali, kalimat huruf diulang 2 kali, menunjukkan bahwasanya ini bagian daripada taukid. Tapi taukid ini berbeda. Apa kemudian nama daripada taukid ini? Kita jelaskan sebentar lagi. Kemudian yang ke-13, antal malumu. Engkau orang yang dicela, engkau orang yang dicela. Perhatikan, kalimat antal malumu diulang sebanyak 2 kali. Kalau di sini mengulang timsah mengulang kalimat isim. Kalau hadarah mengulang kalimat fi'il. Kalau la ini mengulang kalimat huruf. Sedangkan antal malumu mengulang apa? Jumlah. Perhatikan al-bahthu. Idza qulta, apabila engkau mengatakan hadatsanil waziru, mengajakku berbicara seorang wazir, faqad yasta'zimu as-sami'u dzalika, maka orang yang mendengar merasa kagum. Yasta'zim itu merasa terhormat. Jadi orang yang mendengar kita mengatakan hadatsanil wazir, seorang menteri mengajakku berbicara, dia merasa terhormat. Li'anna muhadatsatal wazara'i, karena berbicara dengan para menteri laisat minal umuril hayyinati, bukan suatu perkara yang mudah, bukan suatu perkara yang enteng. Wa rubbama yatawahhamu, dan mungkin saja yatawahhamu mengandung sebuah kesangsian. Annal ladzi hadatsaka huwa wakiluhu, sesungguhnya orang yang mengajakmu berbicara adalah wakilnya wazir, bukan wazir itu sendiri. Maka orang yang mendengar merasa sangsi. Au aminu sirrihi, atau orang kepercayaan wazir atau kepercayaan menteri. Au rajulun akhar, atau laki-laki lain min musa'idihi, dari orang yang membantunya atau ajudannya. Wa annaka dzakarta lafzal waziri,
Dan sungguhnya engkau menyebutkan lafadz wazir sahwan. Bisa saja engkau menyebutkan kalimat wazir itu sahwan karena lupa. Au qasadta bihi syakhsan akhar. Atau engkau bermaksud pada orang lain. Mimma aslafna, dari orang yang telah terdahulu. Fa idza aradta an la yatasarraba mislu hadat tawahumi. Dan apabila engkau menginginkan supaya tidak rancu, tasarruf itu maknanya rancu, mislu hadzal tawahumi, seperti kesangsian, ila dhihni sami, kepada supaya tidak memunculkan kesangsian pada pikiran orang yang mendengar, fadhkur kalimat nafsuhu, maka sebutkan kalah kalimat nafsuhu ba'da lafzil wazir, setelah lafaz wazir. Wa qul, dan katakanlah olehmu, hadatsanil waziru nafsuhu, dan katakanlah menteri itu mengajakku berbicara sendiri. Artinya wazir itu sendiri yang mengajakku berbicara, tidak diwakili oleh orang. Maka kalimat nafsul menunjukkan bahwasanya pribadi menteri itulah yang mengajakku berbicara. Ala nahwi ma fil misalil awal, seperti contoh di contoh yang pertama. Fa innaka in fa'alta dzalika, maka jika engkau mengatakan seperti itu, ta'akkadal ma'nal haqiqi, maka menjadi kuat maknanya secara hakikatnya. Walam yabqa hunaka majalun litawahhumi, dan tidak tersisa di sana ruang untuk sebuah keraguan atau kesangsian. Wa min ajli dzalika, dan oleh karena itu tusamma, dinamai kalimatu nafsuhu, kalimat nafsuhu fil amsilatis salasatil ula, di 3 contoh yang pertama taukidan, disebut dengan taukid. Wa yusamma al-lafdhu sabiqu, dan dinamai lafaz yang mendahulunya, wa huwal waziru, adapun lafaz yang mendahului itu adalah al-wazir, muakkadan, sesuatu yang ditaukidi. Wa mislu kalimatin nafas, dan seperti kalimat nafs, fima taqaddama, kalimatu ainun, juga kalimat ainun. Kalimat ainun juga bagian daripada at-taukid, bagian daripada at-taukid. Nafsun dan ainun bagian juga daripada taukid itu sendiri. Ini 3 contoh yang pertama. Lanjut, wa idza qulta ihtaraqatid daruh, dan apabila engkau mengatakan ihtaraqatid daruh, terbakar rumah itu, faqad yasta'dhimu sami'u dzalika aidan, maka merasa terheran-heran atau merasa terkejut orang yang mendengar dari pernyataanmu tersebut. Wa yaqulu fi nafsihi, dan ia mengatakan di dalam dirinya sendiri, la'alla alladhi ihtaraqa fi dari asasuha, mudah-mudahan yang terbakar itu adalah pondasinya atau perkakasnya saja. Au abwabuha, atau pintunya saja. Au ghurfatun min ghurafiha, atau satu kamar dari beberapa kamar. Wa yatawahhamu annaka dzakarta lafdh dari sahwan, dan mereka menyaksikan sesungguhnya yang engkau sebutkan lafadz dar sahwan, lupa. Fa idza aradta an tadfa'a anhu misla hadzal wahmi, dan apabila engkau menginginkan untuk mencegah, menolak ataupun mengantisipasi misla hadzal wahmi, keraguan yang terdapat di dalamnya, fazid kalimata kulluha, maka tambahlah kalimat kulluha untuk menghilangkan keraguan dari orang yang mendengarkan. Wa qul ihtaraqatid daru kulluha, terbakar rumah itu seluruhnya. Ala nahwi ma fil misalir rabi, seperti contoh di contoh yang keempat. Bidzalika, maka oleh karena itu yata'akkadul ma'na al-haqiqi 'inda sami, maka menjadi kuat makna secara hakikat menurut orang yang mendengar. Wala yabqa lahu fil fahmi madhhabun akhar yadhhabu ilaihi, dan tidak tersisa baginya pemahaman madhhabun akhar, pemahaman yang lain daripada pemahaman selain daripada pemahaman satu bentuk saja, yakni terbakarnya seluruh rumah tersebut. Wa min ajli dzalika, dan oleh karena itu yusama lafdhu kullun, dinamai lafaz kullun itu fil amthilatis salasati saniyati di 3 beberapa contoh yang kedua, taukid dan aidon, disebut dengan taukid menggunakan kalimat apa? Kullun. Wa yu'akkadu biha 'inda iradati syumuli wal 'umum, dan dijadikan taukid juga ketika menginginkan cakupan yang lebih luas, wal 'umum, cakupan yang lebih banyak. Wa misluha fi dzalika kalimatu jami',
menggunakan kalimat jami. Maka kalau nafsun bisa menggunakan kalimat ainun juga dan maknanya juga sama. Kalimat kullun juga bisa menggunakan kalimat jami'un. Maka Al-Quran menggunakan kalimat fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Dikuatkan lagi, kulluhum dikuatkan menjadi ajma'un. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, paragraf ketiga. Wa idza qulta dan apabila engkau mengatakan najhal akhawani, sukses dua orang bersaudara tersebut, faqad yastaghfiru sami'u dzalika. Maka mungkin menganggap banyak orang yang mendengarkan pernyataan tersebut. Wa yadhunnu anna alladzi najahu ahaduhuma. Dan mengira sungguhnya dua orang yang sukses itu adalah salah satu di antara keduanya. Fa idza aradta an tadfa'a dzalika anhu, maka jika engkau inginkan untuk mencegah anhu daripada pernyataan tersebut, hadza dhannah, dalam dugaan seperti dugaan kesangsian di dalam pernyataanmu, fakul, maka katakanlah najhal akhawani kilahuma, sukses dua orang bersaudara tersebut kilahuma, keduanya. Liyata'akkad al-ma'na alladhi aradtah, agar supaya menjadi kuat makna yang engkau inginkan. Walidzalika tusamma kalimatu kila, maka oleh karena itu dinamailah kalimat kila taukidan, sebagai taukid. Wahia, adapun taukid tersebut li ifadati syumul, untuk memberikan pemahaman ataupun manfaat secara menyeluruh. Kakullun wa jami'un, seperti lafaz kullun dan jami'un. Wala yu'akkadu biha illa al-musanna al-mudzakkar, dan tidak dijadikan taukid dengan menggunakan kila tersebut kecuali musanna mudzakkar. Wa misluha fil makna, dan seperti itu juga di dalam maknanya, wa taukid kalimatu kilta. Kalimat apa? Kilta. Kalimat kilta dipergunakan untuk apa? Musanna muannas. Jadi kila untuk musanna mudzakkar, sedangkan kilta untuk musanna muannas. Walamma kanat alfadut taukid as-sittati, dan ketika lafaz taukid yang 6, allati marrat bika, yang telah terlewatkan olehmu, apa itu? Wahi an-nafsu, yakni kalimat an-nafsu, wal ainu, dan kalimat al-ainu, wa kullun, dan kalimat kullun, wa jami'un, dan kalimat jami'un, wa kila, dan kalimat kila, wa kilta, dan kilta, tuwafiqul asma al-mu'akkadata biha, menyesuaikan pada isim-isim yang ditaukiti dengannya, fil makna, dalam maknanya, wa tukhalifuha fil lafzi, dan menyelisih di dalam lafadznya, summiyat taukidu biha taukidan ma'nawiyan, disebutkan taukid tersebut dengan taukid maknawi. Artinya kesesuaian asma yang ditaukiti fil makna wa tukhalifu fil lafzi, makna secara maknanya itu sama tapi lafadznya berbeda, maka dia disebut dengan taukid taukid maknawi. Taukid maknawi. Jadi taukid maknawi itu secara lafadz berbeda tapi secara makna sama. Karena kita mengatakan ihtaraqatid daru kulluha, artinya apa? Secara keseluruhan, sedangkan lafadznya berbeda. Kemudian wabil bahsi fi jami' alfadhi taukidil ma'nawi, dan dengan membahas di dalam seluruh lafaz-lafaz taukid al-ma'nawi allati taraha, yang kau lihat, fil amsilatil mutaqaddimati, di beberapa contoh yang telah terlewatkan, fi jamil amsilatil ukhra, dan di dalam seluruh contoh-contoh yang lain, tajid awalan, kau temukan yang pertama, annaha tatsba'ul mu'akkada fi i'rabihi, mengikuti mu'akkad di dalam sisi i'rabnya. Wasanian anna kulla lafzin, sesungguhnya setiap lafaz, minha, daripada lafaz-lafaz tersebut, yashtamilu ala dhamirin, mencakup atas dhamir, yutabiqul mu'akkada, menyesuaikan dengan mu'akkad, fi tadhkirihi, di dalam mudzakarnya, wa ta'nisihi, di dalam muannasnya, wa fi ifradihi, dan dalam mufradnya, wa tasniyatihi, dan dalam tasniyahnya, wa jam'ihi, dan dalam jamaknya. Maka taukid itu menyesuaikan di dalam mudzakkar muannasnya dalam bentuk dhamirnya, dan menyesuaikan dalam bentuk mufrad, tasniyah, dan jamaknya. Unzur ilal amsilatil arba'atil akhirati, perhatikan beberapa 4 contoh yang terakhir. Tajid alfadhan mukarraratan, engkau menempatkan atau menemukan lafaz-lafaz yang diulang-ulang. Wahia at-timsah, kalimat yang diulang itu adalah at-timsah. Wa huwa ismun, adapun
Timsah itu bagian daripada isim. Wa hadarah. Kalimat hadarah wa huwa fi'il. Wa huwa fi'lun adalah fi'il. Wa la wa huwa harfun, dan la adalah huruf. Wa antal malum wa hiya jumlah. Antal malum bagian daripada bentuk jumlah. Wa idza bahasta fi sababi hadzal tikrar, dan apabila engkau mencari, membahas, mengulas sebab pengulangan tersebut, lam tajid siwa annal mutakallimah, tidaklah engkau temukan kecuali sesungguhnya orang yang berbicara atau yang menyatakan arada an yu'akkidal lafdhal ladzi dhannah, ingin menguatkan lafaz yang dhannah, menduga, anna sami'ah, sesungguhnya orang yang mendengar, qad yafhamu, kadang-kadang faham, minhu khilafal maksud, kebalikan daripada yang dimaksud. Walidzalika, oleh karena itu, yusamma kullu lafdhin, dinamai setiap lafaz, seluruh lafaz, minal alfadhil mu'adati, dari lafaz-lafaz yang diulang, huna di sini taukidan, sebagai taukid. Walamma kana taukidu fi hadhil amsilati, dan ketika taukid di dalam beberapa contoh ini, lam yahsul, tidak berhasil, illa bi tikrarir lafzi, kecuali dengan mengulang lafaz, wa i'adatihi, dan mengulang kembali kalimatnya, summiyat taukidu huna lafzian, maka dinamai taukid di sini sebagai taukid lafzi. Taukid lafzi itu mengulang kalimat yang sama untuk menghasilkan taukid daripada sebuah pernyataan. Beda dengan taukid maknawi. Taukid maknawi itu maknanya memiliki kesamaan dengan muakkadnya, tapi secara lafaz berbeda daripada lafaz muakkad minhunya. Maka dalam taukid itu ada taukid, ada muakkad minhu. Wa huwa kat taukidil ma'nawi, dan ia seperti taukid maknawi fi annahu, dalam sesungguhnya, yatba'u ma qablahu, mengikuti kalimat sebelumnya, fi i'rabih, dalam i'rabnya. Kita masuk ke kaidah. At-taukid, apa yang dimaksud dengan taukid? Tabi'un, tabi', yudhkaru fil kalami, yang disebutkan dalam sebuah pernyataan, pembicaraan, lidaf'i, untuk mencegah ma, sesuatu, qad yatawahhamuhu sami'u, yang meragukan orang yang mendengar, mimma laisa maqsudan, dari sesuatu yang tidak dimaksud. Jadi fungsinya taukid itu untuk mencegah keraguan orang yang mendengar. Wa huwa naw'ani, dan taukid itu dibagi menjadi dua, ma'nawiyun wa lafdhiyun. Ada taukid ma'nawi, ada taukid lafzi. Selanjutnya at-taukidul ma'nawiyuh, taukid ma'nawi, yakunu bi alfadhin, terbentuk dari beberapa lafaz. Apa lafaz taukid ma'nawi? Hi an-nafsuh wal 'ainuh wa kullun wa jami'un wa kila wa kilta. Jadi nafsun, ainun, kullun, jami'un, kila wa kilta bagian daripada taukid ma'nawi. Wa yajibu an yattasila kullun minha bi dhamirin yutabiqul muakkad, dan wajib bersambung seluruhnya, seluruh taukid nafsun sampai kilta ini dengan dhamir yutabiqu, yang menyesuaikan dhamir tersebut al muakkad, pada muakkadnya. Kemudian yang terakhir at-taukidul lafzi. Taukid lafzi yakunu bi i'adatil lafzi, terbentuk dari mengulang lafaz. Isman, baik mengulang isim, au fi'lan, atau mengulang fi'il, au harfan, atau mengulang huruf, au jumlatan, atau mengulang jumlah. Kita masuk pada taukidud dhamir al-muttasil wal mustatir, mentaukidi dhamir muttasil dan dhamir mustatir. Perhatikan al-amsilah, beberapa contoh. Kumtu ana bil wajib. Kumtu, menjalani, melaksanakan, saya, ana bil wajib, kewajiban. Perhatikan ada kalimat kumtu, tuh dhamir muttasil. Kemudian ada kalimat ana. Maka mentaukidi dhamir muttasil dengan menggunakan ana, maka ana ini bentuk daripada taukid terhadap dhamir muttasil. Yang kedua, maja'aka anta ahadun, tidaklah datang kepadamu seorang pun. Perhatikan, anta mentaukidi apa? Kah, dan kah bagian daripada dhamir muttasil. Salamtu alaihi huwa, saya mengucapkan salam kepadanya, atasnya. Diulang lagi dengan huwa. Maka ini dhamir mentaukidi apa? Dhamir muttasil. Yang keempat, dahishna nahnu anfusuna, terkejut kami, diri kami sendiri. Perhatikan kalimat nahnu mentaukidi na,
sebagai dhamir muttasil. Anfusu menjadi taukid bagi nahnu. Nah, seperti itu. Dzu'irta anta nafsuka, dibuat terkejut dirimu sendiri. Perhatikan kalimat anta menjadi taukid bagi dhamir muttasil tah. Sedangkan nafsu menjadi taukid daripada anta itu sendiri. Jabunu, pengecut mereka, hum, mereka sendiri, anfusuhum, diri mereka. Kalimat hum menjadi taukid bagi wawul jamaah yang terdapat di dalam kalimat jabunu. Anfusuhum menjadi bagian daripada taukidnya hum. Ini namanya taukid dhamir muttasil. Kemudian di nomor 7, 8 sampai 12 taukid dari dhamir mustatir. Usriju anal farasah. Memberikan pelana kuda, ana, saya, al-farasah, pada seekor kuda. Kalimat anah menjadi taukid daripada dhamir mustatir wujub yang terdapat di dalam fi'il usriju. Ifta anta an-nafidatah. Bukalah olehmu an-nafidatah. An-nafidah menjadi maf'ul. Anta menjadi taukid dari dhamir mustatir yang terdapat di iftah. Mustatir apa iftah? Mustatir wujub. Faridun qara'ah wal kitabah. Farid membaca, huwa apa? Dia. Ini menjadi taukid dari dhamir yang terdapat di dalam qara'ah yang dhamirnya mustatir jawas. Al-kitabah, sebuah kitab. Usriju ana nafsil farasah. Usriju ana menjadi taukid dari dhamir mustatir wujub yang terdapat di dalam usriju. Nafsi menjadi dhamir mustatir wujub daripada menjadi apa? Menjadi taukid daripada ana. Maka di sini ada dua taukid. Taukidnya ana untuk dhamir mustatir, taukidnya nafsi daripada dhamir baris, yakni ana itu sendiri. Ifta anta nafsukan nafidatah, juga sama. Antah menjadi menjadi taukid daripada dhamir mustatir wujub dari lafaz anta. Fi'il anta, nafsu menjadi taukid daripada anta itu sendiri. Faridun qara'uhu nafsuhul kitabah. Huwa menjadi taukid daripada dhamir mustatir jawas yang terdapat dalam qara'ah. Nafsu menjadi taukid daripada huwa itu sendiri. Kita bahas. Al-bahsu. At-ta'u min kumtu, ta' dalam lafaz kumtu, wal kafu min ja'aka, dan kaf dalam lafaz ja'aka, wal ha'u min alaihi, dan ha' dan di alaihi. Fil amsalati salasatil ula, di 3 contoh yang pertama. Yakni contoh yang kumtu sampai huwa. Kulluha dhamairu muttasilatun, seluruhnya dhamir muttasil. Wa qad ukida kullun minha taukidan lafdhiyan, dan sungguh dijadikan taukid seluruhnya dari taukid lafzi. Bi dhamir raf'in munfasil, dengan dhamir rafa' munfasil. Rafa' munfasil, yakni ana. Walau tadabbarta jami'ad dhamairil muttasilati, dan apabila engkau renungi seluruh dhamir muttasil ala ikhtilafi anwa'iha, dari seluruh perbedaan macam-macamnya. Sawa'un akanat fi mahalli raf'in, sama saja bentuknya adalah dalam kedudukan rafa', am fi mahalli nasbin, atau dalam kedudukan nasab, am fi mahalli jarin, atau dalam kedudukan jar, la wajadtaha, engkau pasti menemukan tu'akkadu taukidan lafdhiyan, ditaukidi dengan taukid lafzi bi dhamair raf'il munfasilati, dengan dhamir rafa' munfasilah. Wa dhamairna, dan dhamairna min dahishna, dari kalimat dahishna, wa ta'u min dzu'irtah, wal wawu min jabunu, dan wawu daripada lafaz jabunu fil amsilati salasati saniyati, di 3 contoh yang kedua. Kulluha dhamair raf'in muttasilatin, seluruhnya dhamir rafa' muttasil. Wa qad ukidah kullun minha taukidan ma'nawiyan, dan sungguh dijadikan taukid seluruhnya taukid ma'nawi bin nafsi, dengan nafas. Ba'da taukidihi bidhamiril munfasil, setelah dijadikan taukid dari dhamir munfasil. Maka contoh daripada ini adalah ada taukid daripada taukid yang pertama, yakni taukid dhamir muttasil, menjadi taukid daripada dhamir muttasil. Kemudian ditambah di sini dahishna nahnu anfusuna, ini menjadi taukid daripada dhamir muttasil. Anfusu menjadi taukid daripada dhamir munfasil. Selanjutnya, walau tadabbarta jami'a dhamairi raf'il muttasilati, dan bila engkau renungi seluruh dhamir rafa' muttasil al-muakkada bin nafsih, yang dikuatkan dengan nafas awil aini atau ain, la wajadtaha,
Sungguh engkau akan menemukan la tu'akkadu hadha taukidu, tidak ditaukid taukid ini illa ba'da taukidiha bid dhamairil munfasilati, kecuali setelah ditaukid dengan dhamir munfasil. Ta'ammalid dhamairil mustatirah. Perhatikanlah dhamir-dhamir mustatir fil amsilatil baqiyati, di sisa contohnya. Tajid hukmuha, engkau temukan hukumnya fit taukidil lafzi, di dalam taukid lafzi, wa kadzalika fit taukidil ma'nawi, dan seperti itu juga di dalam taukid ma'nawi, bin nafsi wal aini, dengan lafaz nafsun dan ainun. Hukmud dhamiril muttasilati al-mutaqaddimati, hukum dhamir muttasilah yang terdahulu. Perhatikan al-qawaid, kaidahnya. Perhatikan kaidahnya, ad-dhamairul muttasilatu wal mustatiratu, dhamir muttasil dan mustatir, tu'akkadu taukidan lafziyan, dijadikan taukid dari bentuk taukid lafzi. Perhatikan, dijadikan bentuk taukid daripada taukid lafzi. Jadi seperti kumtu ana, itu disebut dengan taukid lafzi. Bi dhamairi raf'il munfasilati, tapi taukidnya dari dhamir rafa' munfasil. Dhamir rafa' munfasil, maka disebutkan kumtu ana, tidak disebutkan kumtu tuh, tidak. La tu'akkadu dhamairu raf'il muttasilatu wal mustatiratu, tidak dijadikan taukid dhamir rafa' muttasil wal mustatiratu, dan dhamir rafa' dhamir mustatir, baik mustatir wujub ataupun mustatir jawaz, bin nafsi, dengan nafsih, wal aini, dan aini dan ain, illa ba'da taukidiha bi dhamairi raf'il munfasilati, kecuali setelah ditaukid dengan dhamir rafa' munfasil. Jadi tidak boleh mengatakan kumtu nafsi, tidak boleh. Taukidnya itu kumtu ana. Kalau mau ditaukid lagi kumtu ana nafsi, tidak boleh langsung menggunakan kalimat nafsun, kumtu nafsi, dhahabtu nafsi. Tapi kalau mau ditaukid dhahabtu ana nafsi, itu yang benar. Tidak boleh dikatakan kumtu nafsi dengan menginginkan nafsi menjadi taukid daripada dhamir muttasil, tapi ditaukid dulu dengan menggunakan dhamir munfasil, kumtu ana, baru kemudian diberi nafsi, boleh. Ini sampai di sini kita perhatikan dan antum kerjakan. Perhatikan ini. Ayyin fil ibaratil atiyati taukid wal muakkad washkulhuma. Tentukan ibarat berikut taukid dan muakkad dan syakal atau harakati keduanya. Wa mayyiz taukid al-lafzi min at-taukid al-ma'nawi, dan jelaskanlah taukid lafzi dan taukid maknawi. Perhatikan. Yusnin nasu jami'ahum 'alal 'amil al-mujiddi. Saya beri contoh satu. Yusnin nasu, manusia memuji, jami'uhum, seluruhnya, 'alal 'amili, atas orang, terhadap orang yang bekerja dengan semangat, al-mujiddi, yang bersungguh-sungguh. Perhatikan di sini ada taukid jami'u. Jami'u menjadi taukid daripada taukid maknawi, bukan taukid lafzi. Taukid maknawi. Ini taukid maknawi. Sedangkan muakkadnya adalah an-nasu. Maka kemudian jami'u menjadi taukid, bentuk taukidnya taukid maknawi, muakkad minhunya adalah an-nasu. Antum temukan taukidnya mana, kemudian nama taukidnya apa, muakkad minhunya apa. Antum sebutkan, temukan saja taukidnya mana, kemudian antum temukan taukidnya mana, muakkad minhunya mana, kemudian nama taukidnya apa. Seperti itu. Nama taukidnya apa. Jadi kalau seperti ini diharokati seluruhnya, kemudian ditentukan taukidnya mana, muakkad minhunya mana. Kalau di sini contohnya jami'u menjadi taukid, an-nasu menjadi muakkad minhu. Nama taukidnya adalah taukid lafzi, taukid maknawi. Kalau di sini disebut dengan taukid maknawi, bukan taukid lafzi. Ini jami'u menjadi taukid maknawi. Antum temukan ini nomor 2 dan nomor 3.
taukidnya mana, kemudian muakkad minhunya mana, kemudian nama taukidnya apa. Sampai di sini bahasan kita, dan Allahu iyyakum ajma'in. Nakhtatim liqa anna bi kafaratil majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقراباتي لنا في ديننا يا الله يا ربي bergantilah ilmu yang engkau berikan kepada